John Herdman resmi mencoret Tom Hay dan Shane Patinama dari skuad timnas Indonesia yang dipersiapkan tampil di FIFA Series 2026. Keputusan ini langsung memantik tanda tanya besar. Kok bisa? Bukankah Tom Hay dan Shane Patinama dikenal sebagai pesepak bola berkualitas? Bahkan kerap menjadi andalan timnas Indonesia. Banyak yang menduga ada penurunan performa, ada persoalan teknis, atau bahkan konflik internal. Namun faktanya, bukan itu penyebabnya. Pencoretan ini sama sekali bukan karena kualitas, bukan karena performa, dan bukan karena John Herdman tidak membutuhkan mereka. Alasannya hanya satu, dan ini bersifat mutlak, yakni sanksi resmi dari FIFA. Ya, awal November 2025, FIFA secara resmi menjatuhkan hukuman kepada Tom Hay dan Shane Patinama. Keduanya dilarang membela timnas Indonesia dalam 4 pertandingan resmi. Sanksi ini bersifat mengikat, final, dan tidak bisa ditawar. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi? Semua bermula dari laga panas timnas Indonesia versus timnas Irak pada matchday kedua grup B, babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia. Pertandingan berjalan keras, tegang, dan penuh emosi. Usai peluit panjang berbunyi, situasi belum sepenuhnya mereda. Tom Hay dan Shane Patinama meluapkan kekecewaan mereka dengan melakukan protes keras kepada wasit. Bukan sekadar gestur biasa, bukan sekadar keluhan ringan. Menurut laporan resmi FIFA, tindakan keduanya dinilai tidak sportif dan melanggar kode etik pertandingan. Dalam pernyataan resminya, FIFA menuliskan, Shane Patinama dan Tom Hay membuat tindakan tidak sportif terhadap ofisial pertandingan, sekaligus melanggar pasal 14 huruf J. Sanksinya bukan main-main, denda sebesar 5.000 CHF atau setara dengan 103 juta rupiah untuk masing-masing pemain, dan yang paling berat, skorsing 4 pertandingan internasional. Hukuman ini langsung berlaku tanpa penangguhan, tanpa kompromi. Tidak berhenti di situ, FIFA juga menjatuhkan hukuman kepada PSSI berupa denda sebesar 50.000 CHF atau setara 1 miliar rupiah. Penyebabnya adalah ulah oknum supporter yang melemparkan botol ke pinggir lapangan saat laga melawan Irak berlangsung. Insiden ini tercatat resmi dan menjadi bagian dari laporan pertandingan. PSSI pun memilih sikap realistis. Tidak ada banding, tidak ada perlawanan. Konfirmasi ini disampaikan langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Kita akan tunggu hasilnya, tetapi bahwa kaitannya dengan soal sanksi dari Komdis FIFA, itu sudah mengikat dan final. Kalimat itu menegaskan satu hal, bahwa semua pihak harus patuh, termasuk pelatih baru timnas Indonesia, John Herdman. Meski berat, meski kehilangan 2 pemain penting, Herdman tidak punya pilihan lain. Aturan adalah aturan. Lalu, sampai kapan Tom Hay dan Shane Patinama harus absen? Karena hukuman 4 pertandingan.
Keduanya dipastikan tidak bisa bermain hingga Juli 2026. Pada FIFA Series Maret 2026, ada 2 pertandingan internasional. 2 laga itu harus dilewatkan oleh Tom Hay dan juga Shane Patinama, kemudian berlanjut ke FIFA Matchday Juni 2026. 2 laga lagi kembali tidak bisa mereka jalani. Total 4 pertandingan, 4 kesempatan penting yang harus dilepas begitu saja. Barulah pada Juli 2026 masa hukuman mereka berakhir, dan pada momen itulah Tom Hay dan Shane Patinama resmi bisa comeback ke timnas Indonesia jika tidak ada aral melintang, jika kondisi fisik dan performa tetap terjaga. Jika kondisi fisik dan performa tetap terjaga, keduanya sangat mungkin kembali memperkuat Garuda di Piala AFF 2026. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Kehadiran Tom Hay dan Shane Patinama jelas sangat dibutuhkan. Pengalaman, ketenangan, dan kualitas mereka bisa menjadi pembeda, apalagi target timnas Indonesia tidak main-main, bukan sekadar tampil, bukan sekadar lolos grup, targetnya jelas, juara Piala AFF 2026. Untuk saat ini, John Herdman harus memutar otak, mencari alternatif, menyiapkan komposisi terbaik, tanpa 2 pilar pentingnya. Namun satu hal yang pasti, pencoretan ini bukan akhir segalanya, bukan hukuman selamanya, ini hanya soal waktu. Dan ketika saatnya tiba, Tom Hay dan Shane Patinama akan kembali dengan satu tujuan, mengangkat prestasi timnas Indonesia dan membawa Garuda terbang lebih tinggi. Kita tunggu babak selanjutnya.